Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata sanus dalam bahasa Latin yang diterjemahkan sebagai kesehatan, ya, ada ungkapan dalam bahasa Latin mens sana in corpore sano. Mens sana in corpore sano itu dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, ya, menjadi moto dari olahraga, ya. Jadi sanus itu sanus itu artinya sehat, ya. Tapi kalau dicari sebetulnya arti sebenarnya dari kata itu sebetulnya utuh, itu wholeness. Maka itu sekarang lagi muncul tren spiritualitas wholeness, keseluruhan atau keutuhan. Jadi keutuhan ciptaan. Para Fransiskan, para ordo-ordo, kongregasi-kongregasi membuat GPIC, ya, Justice and Peace and Integrated Creation, ya. Integrated Creation, the wholeness, keseluruhan, bukan cuma sebagian begitu. Bukan hanya utuh secara fisik, tetapi juga secara jiwa. Maka itu lagi tren sekarang, itu wholeness. Apa-apa wholeness, ya, wholeness, semua itu wholeness. Nah, jadi pada hari orang sakit sedunia ini kita diingatkan akan kesehatan itu bukan hanya secara fisik, ya. Mungkin secara fisik kita itu sehat, tetapi jiwa kita yang merana begitu. Karena itu semua itu harus utuh dia. Jadi kalau kita mendengar bacaan pertama hari ini tentang kisah penciptaan, kita diingatkan akan keutuhan ciptaan pada awalnya yang dirusak kemudian oleh dosa manusia. Nah, saya membawa ini roti, ya, wafer, ya, wafer orang Inggris bilang, ya, tosti. Siapa yang lihat ini roti? Ada yang lihat ini? Angkat tangan. Lihat enggak ini? Angkat tangan Bapak Ibu kalau lihat. Siapa yang lihat? Om Lelo, lihat tangan saya. Lihat tangan saya. Lihat. Om Lelo lihat roti atau lihat tangan saya? Si dia bilang lihat dua-duanya. Yang kelihatan nih rotinya nih apa tangan saya yang kelihatan? Tangan yang kelihatan. Kok rotinya enggak kelihatan? Kita yang benar saja orang ini, ya. Ya, nih roti, ya. Nah, sekarang ini saya sudah berapa kali omongkan, ya, ada kelompok orang dalam Alkitab yang selalu merasa rotinya ini tidak pernah cukup, ya, tidak cukup dia, ya. Mereka komplain sama Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup kasih makan nih sekian banyak orang, suruh mereka pulang. Yesus bilang apa? Kamu harus kasih mereka makan. Tidak pernah cukup. Ada episode di mana Yesus memberi makan 4.000 orang, jadi 5.000 ada 4.000. Sama lagi kasusnya, 7 roti dengan berapa ikan? Hah? Itu yang untuk 5.000 itu 5 roti 2 ikan, ya. Untuk yang 4.000 berapa roti? 7. Mereka bilang juga sama kasusnya, mereka bilang tidak cukup. Siapa orang-orang ini yang selalu merasa tidak pernah cukup rotinya? Siapa? Para rasul. Para rasul selalu tidak pernah belajar dari pengalaman, selalu dia bilang apa? Tidak cukup. Di mana cari roti kasih makan segini banyak orang? Ya. Ada dari kita yang selalu sibuk sekali untuk kumpulkan roti, karena tidak pernah merasa cukup. Istrinya kerja, dia kerja, anaknya tamat SMA kerja, masih juga tidak cukup. Lembur dia ambil, apalagi gereja tidak bisa, Romo saya lembur. Kenapa? Tidak cukup, makanan tidak cukup. Jadi modelnya seperti para rasul, dikasih berapa aja tidak pernah cukup. Ya, ada kelompok yang seperti itu. Lalu kelompok kedua, dia tidak lihat rotinya, dia lihat apanya? Om Lelo, dia tidak lihat rotinya. Om Lelo lihat apanya nih?
Balik lagi lihat roti lagi. Dia tidak lihat rotinya tapi lihat tangannya. Ya, siapa kelompok ini? Ini yang diceritakan dalam Injil hari ini. Siapa mereka? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak lihat rotinya nih, mereka tidak lihat. Yang mereka lihat apanya? Tangannya. Muridmu itu makan dengan tangan apa? Najis. Tangan najis itu tangan yang belum dicuci itu. Muridmu makan, mereka tidak lihat rotinya. Yang mereka lihat nih tangannya, yang mereka lihat. Kok tangannya belum cuci? Mana dia? Mana Om Lilo punya tangan nih? Cret. Baru boleh. Tangannya belum bersih ya. Ini ada di sini di Kute ada itu orang-orang itu kalau salam damai dia duduk jauh-jauh dia. Kan tidak mau salaman. Nanti takut tangannya najis ya, kotor, kena bibit penyakit. Itu orang Farisi dan ahli Taurat dia tidak lihat rotinya mereka lihat tangan yang pegang roti ya. Hanya ada satu orang di dalam Alkitab dikatakan yang melihat rotinya ya, dia lihat roti. Siapa dia? Perempuan Sirofenisia. Dia bukan orang Yahudi, dia orang kafir, tapi dia datang kepada Yesus. Dia bilang apa? Yesus, tolong anak perempuanku sakit. Yesus bilang apa? Tidak pantas memberikan roti yang diperuntukkan bagi anak-anak. Sekarang kamu kasih dia kepada siapa? Anjing. Wih, kasar sekali Yesus ngomongnya. Dia bilang apa? Ini roti ini untuk anak-anak, bukan untuk anjing. Jadi tidak pantas. Harusnya kalau saya jadi perempuan itu, saya ambil batu, saya lempar Yesus. Kalau dia dibilang anjing sama Yesus, tapi dia tidak tersinggung Bapak Ibu. Dia bertahan. Dia di sana dia bilang apa? Benar Tuhan. Tapi anjing kan masih bisa makan dari remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Walaupun Yesus menyebut dia anjing, dia tidak putus asa. Dia bertahan di situ. Dia bilang benar Tuhan. Tapi anjing kok, walaupun saya anjing, saya masih bisa dapat remah-remah. Kaget Yesus ya. Di dalam Alkitab dikatakan kaget Yesus. Yesus bilang apa? Perempuan, besar imanmu ya, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Luar biasa. Walaupun dibilang anjing sama Yesus, dia tidak putus asa, dia tidak marah, dia tidak tersinggung, tapi dia bertahan. Mungkin kalau kita sudah pergi dah, di tempat lain juga kita bisa cari sembuh ya. Enggak, dia bertahan di sana. Jadi ada satu kelompok yang melihat rotinya tuh selalu kurang. Siapa mereka? Siapa? Para rasul. Ada satu kelompok yang tidak lihat roti, dia cuma lihat tangannya. Jadi mempersoalkan, kok tangannya dicuci, kok tangannya tidak dicuci, kok tempayannya tidak dicuci, tidak dibersihkan. Itu kelompok orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Hanya satu orang yang dipuji oleh Yesus, perempuan Sirofenisia yang percaya. Dia melihat rotinya. Roti itu adalah Yesus. Nah, kita pada hari ini saudara-saudara, kita diundang dalam misa Hari Orang Sakit Sedunia ini agar Tuhan mau menjamah kita. Sekali lagi, kesembuhan itu tidak selalu kesembuhan secara fisik. Aspek pertama tadi kita sudah lakukan, yaitu aspek pengampunan dosa ya. Jadi kalau Romo memberikan perminyakan, diharapkan ada pengakuan dosa. Kalau dia sudah tidak sadar, gimana Romo? Ya kasih saja indulgensi, absolusi. Yang kedua, aspek kedua adalah keselamatan jiwa kita. Kesehatan itu bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal jiwa ya. Lalu kemudian yang ketiga itu apa? Tentu saja kita berharap, kita berdoa kesembuhan Tuhan dianugerahkan untuk kita, terutama yang sakit. Yang mendampingi gimana? Supaya diberikan kesabaran. Karena mendampingi orang sakit itu kadang lebih stres ya. Itu kemarin hari Sabtu saya berikan perminyakan kepada siapa? Yohanes Bernardus Pengan Tutung. Wah, gelisah dia. Ada saya di sana, ada anaknya, enggak, dia cari istrinya ya. Istrinya dia cari, mana mama? Mama lagi mandi Pak. Dia enggak percaya sama kita nih. Saya buka masker,
Romo maaf saya belum bisa ke gereja. Itu aja yang dia tahu. Yang dia cari siapa? Istrinya. Terus kesekian kalinya saya mendampingi orang sakit seperti itu. Suami itu pasti cari siapa? Cari istrinya. Waktu Anton Wangge koma sama Bapak Ibu, istrinya dicari. Mak, saya sudah tunjukkan muka saya ini, saya Romo Denny. Nggak, dia cari istrinya. Anaknya datang, nggak, yang dia sebut siapa? Istrinya. Itu dalam kondisi koma. Untuk kesekian kalinya saya berjumpa yang seperti ini. Jadi suami itu cari orang yang paling dia percaya, istrinya. Itu dalam kondisi koma. Itu koma itu tidak sadar ya, sesuatu yang tidak sadar itu. Dia cari istrinya. Itu saya pulang Bapak Ibu dari Rumah Sakit Negara Kepala Sari, saya berpikir kalau saya koma tuh saya cari siapa ya? Nanti kalau saya dalam kondisi koma sebut nama seseorang itu bisa heboh ya. Ya, tapi itu satu contoh di mana hubungan suami istri itu menguatkan satu sama lainnya. Di waktu sehat maupun apa Pak Joko? Di waktu sakit. Jadi waktu sehat dia ditemani, waktu susah ditinggal pergi ke Manado. Wah, repot ya. Mana? Waktu sukses punya pabrik, bagus, udah bangkrut lari dia. Mau bilang apa kita? Ya, di waktu sehat maupun sakit kita selalu bersama. Kita berdoa untuk semua orang yang juga mendampingi orang-orang sakit di rumah-rumah, di rumah sakit, agar mereka selalu diberikan rahmat kesabaran.